S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada kali ini kita akan belajar fisika dengan materi pengukuran. Sahabat fisika, kalian tahu nggak sih apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sejenis yang dipergunakan sebagai satuannya. Sahabat fisika, pernahkah kalian menimbang suatu benda? Atau pernahkah kalian mengukur panjang meja? Semua itu berkaitan dengan pengukuran loh. Lalu alat apa aja sih yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran? Yuk kita simak bersama-sama. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Alat ukur dapat digunakan untuk mengukur panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya sahabat fisika. Yang pertama, alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada bermacam-macam. Contohnya, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur diameter, dimensi luar suatu benda, dimensi dalam suatu benda. Jangka sorong dapat mengukur dengan ketelitian hingga 0,1 mm atau sama dengan 0,01 cm. Adapun cara penggunaan dari jangka sorong, yang pertama, tutup rapat rahang tetap dan rahang geser. Pastikan agar kedudukan skala berada di 0. Kemudian, letakkan benda tepatnya di tengah tempat ukur. Selanjutnya, agar skala tidak berubah-ubah, kuncilah jangka sorong dengan cara memutar bagian kunci peluncur. Setelah terkunci, lepaskan benda dari pengukur jangka sorong. Kemudian, baca pada skala utama dan skala nonius dengan cara mencari garis angka yang segaris antara skala utama dan skala nonius. Untuk bagian-bagian dari jangka sorong terdiri dari yang pertama yaitu skala utama. Skala utama merupakan pembagian vernier untuk memperoleh pengukuran yang baik. Yang kedua, ada skala vernier atau nonius. Skala vernier atau nonius merupakan pembagian sama panjang pada jangka sorong yang ditandai dengan satuan pengukuran. Yang ketiga, ada rahang tetap. Rahang tetap merupakan bagian runcing di ujung penggaris yang menyokong benda yang diukur. Benda diletakkan di antara dua rahang yang dirapatkan. Terdapat dua rahang tetap, yakni rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Untuk yang keempat, yaitu ada rahang gerak. Rahang gerak merupakan bagian runcing yang dipasang di ujung vernier yang dapat bergeser sepanjang penggaris ke objek yang diukur. Terdapat dua rahang gerak, yakni rahang gerak atas dan rahang gerak bawah. Selanjutnya, yaitu ada kunci peluncur. Kunci peluncur berfungsi untuk menjaga pengukuran yang diperoleh. Kemudian ada kunci penggerak halus yang berfungsi untuk mengatur posisi rahang secara halus. Kemudian ada ruler, yaitu peralatan berskala di ujung rahang untuk mengukur ketebalan atau kedalaman dari sebuah benda. Contoh selanjutnya yaitu ada mistar atau penggaris. Mistar atau yang lebih dikenal dengan penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur barang yang berukuran sedang dan berukuran besar. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm dan ketelitiannya setengah dari skala terkecil yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Adapun cara penggunaan dari mistar yaitu letakkan ujung atau tepi benda yang akan diukur pada titik 0 mistar. Kemudian pastikan mistar sejajar atau lurus dengan benda yang akan diukur. Kemudian, baca skala yang ada pada mistar tersebut. Untuk alat ukur panjang yang ketiga, yaitu ada micrometer screw, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Micrometer screw memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Adapun cara penggunaan dari micrometer screw, yaitu pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kemudian, bukalah rahang dengan memutar ke kiri pada skala putar. Selanjutnya, masukkanlah benda yang akan diukur pada rahang dan putar kembali skala putar sampai tepat. Jangan terlalu kuat, cukup sampai benda tidak jatuh, hingga bunyi klik. Kemudian, putarlah pengunci hingga skala putar tidak dapat digerakkan. Kemudian, jika sudah pengukuran, keluarkan benda dan baca hasil pengukuran. Kemudian, bagian-bagian dari mikrometer
mikrometer sekrup, yang pertama ada poros tetap, yang merupakan salah satu bagian dari mikrometer sekrup, yang memiliki fungsi sebagai menahan sebuah benda yang sedang diukur, yaitu ketika benda yang akan diukur ditempelkan di antara poros tetap dan poros geser. Poros geser tersebut menekan benda yang sedang diukur, ditahan agar tidak mudah bergerak saat melakukan pengukuran. Kemudian yang kedua ada poros geser, yaitu salah satu dari bagian mikrometer sekrup yang berfungsi sebagai sebuah poros yang bisa digerakkan menuju poros tetap untuk menekan suatu benda yang akan diukur. Kemudian, poros geser tersebut dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri untuk menyesuaikan ukuran benda yang akan diukur. Selanjutnya ada pengunci, yang merupakan salah satu bagian dari mikrometer yang memiliki fungsi sebagai mengunci poros geser agar tidak bergerak ketika sedang menghitung hasil pengukuran. Selanjutnya ada skala utama, yang merupakan bagian dari alat ukur mikrometer sebagai tempat letak selubung dalam. Skala utama berfungsi menunjukkan angka dalam satuan milimeter. Kemudian ada skala nonius, yang merupakan tempat skala nonius atau skala putar, yang berfungsi untuk mengetahui besar skala nonius yang menunjukkan besar suatu benda tersebut. Kemudian selanjutnya ada pemutar, yang merupakan salah satu bagian dari mikrometer yang berfungsi sebagai gerakan ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Ketika pemutar terdengar suara klik, maka berhenti melakukan pemutaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada bingkai, yang merupakan salah satu bagian dari mikrometer yang berbentuk huruf C. Bingkai tersebut terbuat dari logam panas serta memiliki bentuk yang kuat dan tebal. Hal itu bertujuan untuk meminimalkan terjadinya peregangan dan pengerutan, atau dapat disebut terjadinya pemuaian, karena dapat mengganggu dalam melakukan pengukuran. Selain hal itu, bingkai juga dilapisi oleh plastik untuk meminimalkan transfer panas dari tangan ketika memegang. Nah, meskipun ketiga alat tadi, yaitu jangka sorong, mistar, dan mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur panjang, tetapi ketiganya berbeda dalam hal ketelitiannya, di mana semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi hasil pengukurannya. Kedua, ada alat ukur massa. Untuk mengukur massa benda, kita dapat menggunakan neraca atau disebut dengan timbangan. Untuk jenis-jenis dari neraca sendiri, yaitu ada neraca lengan gantung, neraca analog, neraca pegas, dan neraca Ohaus. Mungkin bagi kalian, neraca yang sudah tidak asing lagi yaitu neraca analog, karena neraca ini biasanya digunakan dalam rumah tangga. Lalu, berapakah ketelitian dari neraca analog ini? Neraca analog memiliki tingkat ketelitian yang beragam. Untuk neraca analog yang ukurannya kecil dengan maksimal berat 5 kg biasanya memiliki tingkat ketelitian 10 gram. Sedangkan untuk ukuran maksimal 20 kg memiliki tingkat ketelitian yaitu 50 gram dan 100 gram. Adapun cara penggunaan dari neraca yaitu dengan menempatkan benda di wadah yang berada di atas neraca. Kemudian, skala pada neraca akan menunjukkan angka yang merupakan nilai besarnya dari massa. Yang ketiga, yaitu alat ukur waktu. Biasanya, alat yang digunakan untuk mengukur waktu yaitu jam atau arloji dan stopwatch. Yang pertama, jam atau arloji adalah penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia dengan tampilan waktu yang terus bertambah. Untuk ketelitian dari arloji yaitu dapat mengukur hingga ketelitian 1 sekon. Adapun cara penggunaannya, arloji memiliki 2 jarum. Jarum yang pendek menunjukkan pukul dalam jam, sedangkan jarum yang panjang menunjukkan pukul dalam menit. Contohnya, jika jarum pendek menunjukkan ke antara 5 dan 6 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 30, maka pembacaannya adalah pukul 5.30. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Contohnya, mengukur waktu seorang pelari untuk mencapai jarak 1 km. Adapun cara penggunaan dari stopwatch
yaitu dengan menekan tombol start atau mulai untuk memulai pengukuran waktu. Kemudian menekan tombol stop atau berhenti untuk mengakhiri pengukuran waktu. Kemudian baca hasil pengukuran waktu, dan untuk mengulangi pengukuran waktu yang harus dilakukan adalah menekan tombol start atau stop 1 kali dan jarum akan kembali ke 0. Kemudian tekan tombol start lagi untuk kembali memulai pengukuran waktu dan tekan stop untuk mengakhiri. Selanjutnya yaitu alat ukur suhu. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer telah dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenis tersebut disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Juga, jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan di mana termometer itu akan digunakan. Kemudian, jenis-jenis dari termometer yaitu yang pertama ada termometer digital. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer ini hanya berjangkauan sekitar 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Penyebabnya adalah tidak ada manusia yang memiliki suhu badan di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Dan pada umumnya, masyarakat sering menggunakan termometer digital ini sebagai alat untuk mengukur suhu. Kemudian yang kedua, ada termometer laboratorium. Biasanya, termometer ini memiliki suhu antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu dari es mencair sampai air mendidih. Contohnya, dalam percobaan sederhana di laboratorium sekolah, suhu yang digunakan biasanya di antara 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, yaitu ada termometer bimetal. Termometer ini, jangkauan suhu terbesar yang dapat diukur adalah 600 derajat Fahrenheit. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ada termometer elektromagnetik. Termometer elektromagnetik digunakan untuk pengukuran suhu benda yang sangat tinggi tanpa sentuhan langsung. Dilakukan dengan memanfaatkan sifat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda yang panas. Warna cahaya yang dipancarkan benda panas tergantung pada suhu bendanya. Jadi, dengan mengukur warna cahaya yang dipancarkan benda tersebut, maka suhu benda dapat ditentukan. Bagian-bagian dari termometer, yang pertama ada titik tetap atas yaitu titik uap dan titik lidih. Yang kedua ada titik tetap bawah yaitu titik buku. Yang ketiga ada skala suhu. Yang keempat ada tendon, zat cair. Yang kelima zat cair termometer atau raksa atau alkohol. Nah, sahabat fisika, sekarang kalian sudah paham kan apa itu pengukuran dan apa saja jenis-jenis dari alat ukur? Secara singkat, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis. Di sini dulu ya video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.